Assalamualaikum sahabat ruang belajar. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Setiap orang memancarkan vibrasinya sendiri. Sebagian vibrasi itu bersumber dari vibrasi yang kita sengaja atau kita sadari. Sebagian lain justru lebih banyak bersumber dari vibrasi yang gak kita sadari atau sering kita kenal sebagai non-deliberate vibration. Vibrasi yang terpancar dari dalam diri itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap hidup kita. Vibrasi ini akan menghantarkan kita bertemu dengan realitanya sendiri. Ketika vibrasi kita positif, maka kita akan bertemu dengan orang yang sefrekuensi, yang sama-sama positif. Peristiwa yang kita dapatkan juga positif. Namun sebaliknya, ketika vibrasi kita negatif, kita ada di level vibrasi yang sangat lemah, atau kita kenal dengan force, maka kondisinya juga nggak jauh beda dari apa yang kita pancarkan. Ada berbagai kesulitan, berbagai kesusahan, masalah, penderitaan, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan lainnya. Antara vibrasi sadar dan vibrasi tak sadar punya pengaruh yang berbeda. Vibrasi tak sadar itu berpengaruh jauh lebih besar jika kita bandingkan dengan vibrasi sadar kita. Pada titik inilah kita butuh berhati-hati dengan vibrasi tak sengaja atau vibrasi tak sadar yang kita pancarkan. Karena sebenarnya di sini penentu realita hidup kita. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang pengaruh vibrasi tak sadar terhadap perjalanan hidup kita, serta kenapa kondisinya seperti itu. Jadi, simak terus video ini sampai selesai ya. Vibrasi yang kita pancarkan dari dalam diri kita itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap hidup kita. Vibrasi yang sejenis akan mempertemukan kita dengan yang sejenis. Kita cenderung akan selalu bertemu dengan yang sefrekuensi, yang sevibrasi. Saya masih ingat ada satu pertanyaan menarik dari sahabat saya. Ia punya masalah finansial, ada hutang yang ada pada dirinya. Kemudian ia selalu berdoa, minta solusi agar segera dipertemukan dengan orang-orang yang mampu, punya potensi menyelesaikan masalah hutang piutang tersebut. Dan benar saja, selalu ada orang yang datang padanya, memberikan tawaran pekerjaan, tawaran kerjasama, tawaran solusi. Tapi ternyata apa? Mereka yang datang pada dirinya tidak benar-benar memberikan solusi yang diharapkan, namun punya potensi menghadirkan masalah. Orang-orang yang datang itu justru punya potensi menambah masalah. Kemudian sahabat saya tersebut bertanya pada saya, kenapa ya kok seperti ini? Saya itu ada solusi untuk menyelesaikan masalah hutang saya. Tapi kenapa orang yang datang pada saya bukan benar-benar membawa solusi, tapi justru hanya semacam harapan. Mereka yang datang itu hanya seolah-olah membawa angin segar, tapi ternyata tetap saja mereka datang dengan masalah mereka sendiri. Dengan sederhana saya menjawab, itu terjadi karena kita yang menariknya. Itu terjadi karena seperti itulah vibrasi yang kita hantarkan. Karena Anda, karena kita sedang sangat ingin menyelesaikan hutang, kita terjebak dengan desire, ketergesa-gesaan, maka orang-orang yang datang juga cenderung seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang punya kondisi yang gak terlalu jauh beda dengan kita. Bukan solusi yang kita dapatkan, tapi justru masalah. Satu contoh lain, sahabat saya selalu mengatakan, kenapa ya saya baru tahu ini sekarang? Di lain waktu, dia kemudian selalu mengatakan, kok saya belum pernah belajar ini ya, ngerti gitu, saya belajar ini. Di lain pihak, dia selalu mengatakan, aduh, saya ketinggalan lagi nih. Saya nyesel kenapa dulu saya gak pernah melakukan ini dengan baik. Saya kemana saja ya? Berbagai pernyataan yang disampaikan oleh sahabat saya tersebut itu adalah pernyataan bahwa dia terjebak pada vibrasi penyesalan. Karena ia selalu memancarkan penyesalan, maka rasa penyesalan itu akan dibawa dan menciptakan realitanya sendiri. Apapun yang dia lakukan selalu menyesal. Dia selalu terjebak pada salah langkah.
inilah vibrasi. Apa yang kita pancarkan, itulah yang akan terjadi. Itulah yang akan kita temui. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa vibrasi itu ada yang kita sengaja dan ada yang tidak kita sengaja. Vibrasi yang disengaja adalah rasa yang sengaja kita pancarkan. Ketika kita sholat, kita berdoa, kita berupaya memancarkan rasa positif. Ketika kita hendak melakukan sesuatu dengan sesuatu yang kita sengaja, itu adalah vibrasi yang kita sengaja. Pendek kata, apapun yang kita lakukan dengan sengaja dan kita sadari, pada titik itu kita sedang memancarkan vibrasi yang kita sengaja. Menariknya, dalam hidup, ada begitu banyak hal yang kita lakukan dengan otomatis. Ada begitu banyak hal yang kita lakukan dengan tidak sadar, sehingga vibrasi yang kita bawa juga nggak sadar. Semua kata-kata spontan yang kita ucapkan adalah cermin dari vibrasi tak sengaja itu. Apa yang benar-benar menjadi vibrasi yang paling kuat yang kita pancarkan, itulah yang benar-benar akan terwujud. Maka, jika hari ini hidup kita penuh dengan kondisi yang tidak nyaman, coba deh dievaluasi, coba kita sadari. Apa sih rasa yang ada pada diri kita yang tanpa kita sadari kemudian kita pancarkan terus-menerus? Rasa yang benar-benar tersimpan, yang gak kita sadari, yang mungkin kita lupakan, yang sudah benar-benar mungkin kita gak paham apa yang ada dalam diri kita. Rasa itulah sebenarnya yang merupakan vibrasi terkuat kita. Satu catatan terpenting nih, bahwa vibrasi terkuat bersumber dari rasa, bersumber dari emosi kita. Dan emosi yang benar-benar terpendam lama, yang sangat kuat, yang ingin benar-benar kita lupakan, itulah emosi terkuat kita. Itulah vibrasi terbesar kita. Ketika kita hendak ingin melupakan rasa yang negatif, sebenarnya kita sedang tidak melupakannya. Kita justru menyimpannya sangat erat. Semakin kita ingin melupakan, semakin kuat pancaran vibrasinya. Katakanlah kita punya kemarahan kepada orang tua, kemudian kita selalu mengabaikannya dengan alasan bahwa kita nggak boleh durhaka pada orang tua. Padahal setiap kali terjadi cekcok, kita hanya diam dan kita memilih untuk menghormati orang tua. Seolah-olah kita itu berbuat hal positif. Benar, memang kita nggak melawan orang tua. Tapi justru kita menyimpan rasa marah, rasa kecewa, bahkan bisa jadi rasa benci. Karena itu terus berulang dan nggak pernah kita ungkapkan, selalu kita upayakan disimpan dengan sangat rapat. Justru di sini, kita sedang menyimpan vibrasi terkuat, vibrasi tak sadar berupa kemarahan. Pada titik inilah, berhati-hati dengan emosi yang kita simpan, karena emosi yang kita simpan, yang kita abaikan, yang benar-benar ingin kita lupakan, itulah emosi terkuat, itulah vibrasi terbesar kita, itulah vibrasi yang tidak kita sadari. Dan pada titik akhir, vibrasi yang tak sadar ini benar-benar punya pengaruh terbesar dalam hidup kita. Coba Anda amati, coba Anda evaluasi, emosi negatif apa sih yang ingin Anda lupakan? Emosi negatif apa sih yang selalu Anda simpan? Tanpa kita sadari, semua yang kita lupakan dan benar-benar kita simpan itu terpancar menjadi vibrasi tak sadar kita. Hati-hati dengan vibrasi tak sadar ini. Hati-hati dengan emosi negatif ini. Segera rilis, segera keluarkan dan ganti dengan hal yang baru, yang lebih baik. Jaga vibrasi kita dengan penuh kesadaran. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.